Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Danang Priagung Pamungkas, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 4 Karanganyar, Kabupaten Grobogan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Sebelah ini nama beliau adalah Bu Sri Supatmi SPD. Beliau adalah guru kelas 6 di SD Negeri 4 Karanganyar. Selamat pagi Bu Sri, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Danang, kabar saya baik. Baiklah Bu Sri, hari ini kita akan melaksanakan percakapan observasi Ibu. Sebelum ini saya akan mengamati pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas, atau sebelum saya melaksanakan proses supervisi kelas. Ya Pak, siap. Adapun tujuan supervisi yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga Ibu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid. Begitu ya Bu? Ya, betul. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan yang ingin saya capai yaitu siswa dapat menganalisis pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara di lingkungan sekolah, baik di sekolah dan di rumah, dengan perilaku yang positif dan dilakukan untuk memaknai dan mengisi kemerdekaan. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, selanjutnya bagaimana aspek pengembangan yang ingin Ibu capai?
pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bersama-sama menyanyikan lagu nasional, lagu wajib dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Nyanyinya dengan semangat ya. Lagu tersebut dengan hikmat menjadi contoh dari rasa nasionalisme terhadap cinta Indonesia. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mempresentasi kalian. Nah, kira-kira apakah ada dari antara kalian yang tidak masuk? Ada temannya yang tidak masuk? Masuk semua. Tidak ada ya.
mempelajari tentang kewajiban. Kewajiban itu ada di mana saja. Nah, kita akan lebih dalam mempelajari materi tersebut pada hari ini. Sebelum masuk ke dalam materi, Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengamati gambar pada media PowerPoint, siswa dapat menganalisis pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga negara di lingkungan sekolah dan rumah. 2. Dengan mengamati media PowerPoint, siswa dapat menyajikan laporan hasil analisis pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga negara di lingkungan sekolah dan rumah. 3. Melalui pengamatan video tentang upaya pelajar dalam mengisi kemerdekaan, siswa mampu menganalisis perilaku positif yang dilakukan untuk memaknai dan mengisi kemerdekaan. 4. Melalui pengamatan video dan berdiskusi tentang upaya pelajar dalam mengisi kemerdekaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang upaya yang dilakukan siswa untuk memaknai dan mengisi kemerdekaan. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari tema 6, subtema 1, dan pembelajaran 3 mengenai MUPEL, PPKN, dan IPS. Nah, di sini tertera amati dan identifikasi gambar berikut. Jadi kamu akan mengamati gambar yang Ibu tayangkan berikut ini ya. Nah, silakan perhatikan dengan seksama gambar yang Ibu berikan di sini, tayangkan di sini. Gambar tersebut adalah contoh gambar kewajiban siswa sebagai warga negara di lingkungan sekolah. Nah, amati gambar berikut yang nomor 1 ini ya. Itu ada gambar siswa yang sedang apa anak-anak? Belajar. Mereka melakukan belajar itu dengan sungguh-sungguh, tidak main-main ya, terlihat di sini. Kemudian yang kedua, ada gambar siswa yang memegang sapu, mengelap atau membersihkan meja, ada yang merapikan kembali meja guru. Berarti di sini kewajiban siswanya apa? Kebersihan kelas. Nah, kemudian gambar yang berikutnya Ibu tampilkan ini adalah contoh gambar kewajiban siswa sebagai warga negara di lingkungan rumah ya, atau keluarga. Nah, gambar yang pertama itu menunjukkan dari anggota keluarga yang sedang melakukan kegiatan membersihkan apa cah itu? Lingkungan rumah. Ya, lingkungan rumah. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 itu adalah gambar apa? Bertanya pada kedua orang tua. Anak tersebut sedang melakukan kegiatan pamit atau minta izin kepada orang tua untuk pergi kemana ini? Kelihatannya ke sekolah. Kalian juga melakukan hal tersebut atau tidak ketika mau pergi ke sekolah? Melakukan. Ya, pinter, dan itu harus dilakukan. Kemudian gambar yang ketiga, lihat sama-sama. Di sini ada kedua orang tua dan kedua anak. Mereka sedang melakukan ramah tamah di ruang keluarga ya, kelihatan sekali ya. Nah, itu namanya apa, Cah? Betul sekali. Kira-kira kalian juga melakukan hal tersebut di rumah atau tidak? Melakukan. Iya, karena itu harus Cah, supaya hubungan dalam keluarga itu harmonis. Nah, anak-anak, Ibu ingin mengajak kamu untuk membentuk sebuah kelompok ya. Pada hari kemarin Ibu sudah menentukan kelompoknya siapa saja. Jadi kan kemarin kita sudah membuat 4 kelompok ya.
yang terdiri dari 3 orang. Coba sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sambil membawa alat tulisnya ya. Kalau bisa tidak usah duduk umpel-umpelan, mengambil kursi lagi supaya tidak mepet-mepet. Semuanya sudah? Kalau sudah bersama dengan kelompoknya masing-masing, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD maupun PPKN. Ya, yang ini akan dikerjakan secara berkelompok. Jadi kalian dapat mengisi LKPD ini berdasarkan gambar-gambar yang sudah kalian amati pada media PowerPoint. Oke? Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, silahkan kalian tulis terlebih dahulu nama dari anggota kelompoknya di tempat yang sudah Ibu sediakan. Kalau sudah semua, silahkan kerjakan secara berkelompok, yaitu bekerja sama satu dengan yang lain.
lihat satu kantong. Kita berdiri yuk. Kita sama-sama melakukan ice breaking seperti yang sudah pernah Ibu ajarkan. Ya. Yuk, gerakan tangannya supaya lemes. Oke, nggak usah pegang. Kita mulai ya. Tepuk semangat, happy. Kaki-kaki. Kelihatan kalau kalian tidak sedih tapi ceria ya. Yuk sekali lagi yuk. Tepuk semangat, happy. Kaki-kaki, semangat kaki, harus happy, tunjuk gigi. Ya terima kasih, silakan duduk kembali. Nah selanjutnya kita akan menonton ya. Menonton atau melihat? Menonton video pembelajaran tentang invest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, belajar kembali di muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tahukah kalian, belajar merupakan salah satu kewajiban seorang pelajar. Belajar juga merupakan kegiatan positif yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan loh. Kemerdekaan bangsa Indonesia sudah diperoleh dengan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Para pahlawan telah berkorban jiwa dan raga untuk membebaskan bangsa ini dari penjajah. Oleh karena itu, kita harus mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan kegiatan positif yang dapat membangun bangsa dan negara. Nah, anak hebat, pemerintah pun tidak diam saja. Pemerintah berupaya mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain memperbaiki fasilitas umum hingga meningkatkan kualitas pendidikan. Apa saja upaya yang dapat pelajar lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Mau tahu? Tonton video ini sampai habis ya. Perhatikan betul ya. Kegiatannya apa saja. Upaya yang dapat dilakukan pelajar untuk mengisi kemerdekaan. Yang pertama, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas diri. Yang kedua, mematuhi seluruh tata tertib sekolah secara sadar dan bertanggung jawab. 3. Melestarikan kebudayaan daerah. 4. Berbagi permainan dengan teman. 5. Tidak membeda-bedakan teman saat bermain. 6. Menggunakan produk buatan Indonesia. 7. Menjalankan ibadah sesuai agama dengan rajin. 8. Aktif dalam kegiatan kepramukaan dan ekstrakurikuler lainnya. 9. Menjaga nama baik sekolah baik di dalam ataupun di luar sekolah. Sebagai seorang pelajar juga diharapkan memiliki sikap berikut ini: kreatif dan inovatif, kritis dan dinamis, berpendirian teguh mengikuti norma, memahami nilai-nilai budaya luhur, mampu bekerja sama dan disiplin, tekun dan bersungguh-sungguh, serta berakhlak baik sesuai nilai-nilai agama. Proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Dengan diumumkannya kemerdekaan, maka bangsa Indonesia telah bebas dari penjajah dan berhak menentukan sendiri masa depannya. Oleh karena itu, dibutuhkan generasi penerus bangsa yang dapat membangun bangsa dan negara ini sehingga menjadi bangsa yang maju dan bermartabat. Nah, anak hebat, sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi generasi penerus bangsa yang bisa membangun negeri ini lebih baik lagi.
pada papan ini. Di sini Ibu sudah menyediakan upaya pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Itu nanti kamu tiap kelompok ya, silahkan mengambil yang ada di sini. Kemudian kamu tancapkan sesuai dengan, misalnya upaya pelajar dalam mengisi kemerdekaan apa? Menggunakan produk buatan Indonesia. Tancapkan di sini. Ya? Baik, kalian sudah paham? Sudah. Sekarang Ibu mau kelompok 1 dulu yang melakukannya. Kelompok 1, kelompoknya Rahma, ya. Berkelompok kan berarti maju semua. Caranya begini. Semuanya maju. Nah, maju ambil banyak untuk menancapkan di situ. Ini belajar dulu ditancapkan di mana. Ya, silakan tancapkan lagi untuk masuk-masuk dulu atau ini. Ini ada 7, ada 14. Kamu cermati dulu isinya, baru kamu tancapkan soalnya. Silakan kita sini ya. Ya, silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya supaya semangat. Nah, sekarang ini juga Ibu akan kasihkan satu dulu. Pendirian teguh mengikuti norma. Betul masuk dalam upaya pelajar? Betul atau salah? Betul. Ya. Kemudian berakhlak baik sesuai nilai-nilai agama. Masuk ke dalam upaya pelajar? Masuk. Mampu bekerja sama dan disiplin. Betul? Memahami nilai-nilai luhur? Menggunakan produk Indonesia? Menjalankan ibadah sesuai agama? Melestarikan kebudayaan daerah? Sambil dicek ya, dengan apa yang sudah kamu catat tadi. Sekarang sikap yang harus dimiliki pelajar, tidak membeda-bedakan agama. Betul atau salah? Salah. Kreatif dan inovatif. Mematuhi tata tertib sekolah. Kritis dan dinamis. Berbagi permainan dengan teman. Betul atau salah? Tekun dan bersungguh-sungguh. Belajar
agama? Betul. Mampu bekerja sama dan disiplin? Salah. Berbagi permainan dengan teman? Betul. Tidak membeda-bedakan agama? Betul. Iya, berarti salah berapa tadi? 1. Kemudian sikap yang harus dimiliki seorang pelajar: tekun dan bersungguh-sungguh. Mematuhi tata tertib. Kritis dan dinamis. Belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Kreatif dan inovatif. Tidak ada yang salah. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Yuk, kelompok 3 maju. Pelajar. Ambil 3. Masing-masing orang 3. Lalu tancapkan. Di sebelah mana ya ini? 3 kan? Yang lain nanti semuanya perhatikan terus ikut mencocokkan ya. Dalam melakukan kegiatan ini harus bekerja sama juga, tidak dikerjakan sendiri-sendiri ya. Jadi harus diskusi. Ini masuk yang mana? Ini masuk upaya atau masuk sikap? Begitu ya. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Nah, mari kita cocokkan. Beri tepuk tangannya dulu dong. Dari upaya pelajar dalam kemerdekaan: memahami nilai-nilai budaya luhur. Salah. Mampu bekerja sama dan disiplin. Salah. Berbagi permainan dengan teman. Betul.
kira-kira dari tadi yang melakukan diskusi di depan itu yang banyak salahnya siapa? Kelompoknya siapa? Kelompok Rahmat dan Caca beda tipis. Jadi harus banyak belajar. Baik. Tepuk tangan lagi supaya kita tambah semangat. Nah, sekarang kamu jawab dulu lembar kerja berbagi lagi sesuai dengan kelompoknya. Manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dalam mengerjakannya. Lagi. Oh, dua-dua. Berarti kurang tulis di sebelahnya sini. Berarti kemarin kelewatan. Oh iya, isikan sesuai dengan yang sudah kamu pelajari tadi pada video dan juga pada saat melakukan atau mengerjakan aktivitas alat peraga papan jawab lengkap. Ada yang sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan dulu. Saya sudah menerima lembar kerja kalian dan ini adalah saatnya untuk presentasi. Kalian mempresentasikan hasil dari kerjasama kalian, diskusi kalian ke depan ya. Maju, pilih salah satu perwakilan. Siapa yang akan maju dan membawa ini? Ya, kelompoknya siapa? Suaranya pas. Yang lain memperhatikan ya. Sebutkan upaya pelajar dalam mengisi kemerdekaan. 1. Belajar dengan tekun dan
Dari pembelajaran kita hari ini yaitu tentang apa, Cak? Oh, iya. Ya, hari ini kita belajar apa saja, Cak? Mengenai upaya seorang pelajar dalam mengisi. Apa saja upaya yang kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Supaya dengan takut dan sungguh-sungguh. Iya, betul. Terus ada lagi? Tidak membeda-bedakan agama. Kemudian menggunakan produk Indonesia. Kita itu termasuk kita produk dalam negeri. Kemudian itu menunjukkan apa? Sikap atau upaya? Sikap atau upaya? Ayo. Sikap. Kalau upaya tadi ada tidak membeda-bedakan agama, belajarnya dengan sungguh-sungguh, menggunakan produk dalam negeri, tidak apa lagi? Menjalankan sesuai agama. Tidak menjalankan ibadah sesuai agama. Kalau sikap sekarang, yaitu sikap apa saja yang harus kita belajar? Dan kita harus menanamkan betul-betul dalam diri ya, bahwa sebagai seorang pelajar kita memang harus mempunyai upaya yang tadi, berbagai macam yang kamu sebutkan tadi. Kemudian sikap kita juga harus berpedoman dari apa yang sudah kamu sebutkan tadi. Berpikir kreatif, inovatif ya, untuk mengembangkan apa yang nanti untuk membangun Indonesia ini. Karena apa? Indonesia yang kemerdekaannya sudah kita dapat dengan cuma-cuma, dan tidak boleh kita biarkan saja begitu saja dijajah oleh negara lain seperti China. Ya. Nah, sekarang ini Ibu akan membagikan soal evaluasi. Ini sendiri-sendiri. Boleh kembali ke kamar duduknya masing-masing. Pembelajaran pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menyanyikan lagu daerah sesuai Oraja. Bisa sambil tepuk tangan boleh ya?
tempat ini, marilah kita berdoa untuk keselamatan kita. Ketua kelas silahkan memimpin doa. Berdoa mulai. Besok pagi, hati-hati di jalan dalam perjalanan. Sekarang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Danang Priyagung Pamungkas, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 4 Karanganyar, Kabupaten Grobogan. Saya kembali ditemani oleh rekan saya, Bu Sri Suparni, SPD, yang sebagai guru yang kemarin telah melakukan observasi dalam kegiatan supervisi akademik. Selamat pagi, Bu Sri. Selamat pagi, Pak Danang. Bagaimana kabarnya, Bu Sri? Baik, Pak, luar biasa. Dalam kegiatan percakapan pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah kita lakukan, yaitu dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Yaitu pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi kelas yang sudah berjalan? Ya, karena saya belum terbiasa, jadi saya merasa tegang pada awalnya. Tetapi untuk selanjutnya kegiatan berjalan baik dan lancar. Bisa diceritakan kembali, Bu, kompetensi apa yang sudah Ibu kembangkan di kelas dan tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan dalam kelas? Untuk kompetensi yang saya kembangkan tadi, saya mengembangkan aspek yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk tahapan yang saya lakukan, awalnya saya membuat perangkat pembelajaran mulai dari belajar, materi, dan asesmen. Menurut Ibu sejauh mana aspek pengembangan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Alhamdulillah sudah berjalan lancar dan baik, tetapi masih ada kekurangannya. Menurut Ibu, apa kendala dan kekurangan yang Ibu hadapi dalam pembelajaran di kelas tadi? Kalau menurut saya, kekurangan dan hambatan ini juga itu penyebabnya adalah siswa dan siswa yang kurang aktif dalam kegiatan. Artinya siswa tersebut cenderung pasif dan dalam pembelajaran. Jadi pelaksanaannya untuk kegiatan kemarin itu masih belum baik. Kira-kira mengapa itu bisa terjadi, Bu? Mengapa mereka kurang aktif dan kurang terlibat dalam diskusi tadi? Kalau menurut saya, hal ini disebabkan karena pembagian kelompok yang masih belum sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Kemudian selain itu, anak tersebut membutuhkan bimbingan lebih agar termotivasi untuk lebih aktif lagi. Artinya kita dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap anak-anak tersebut. Kemudian apa cara Ibu ke depan agar
dapat membuat siswa itu kembali aktif dan terlibat dalam diskusi kelompok? Saya akan lebih memperhatikan kesiapan belajar dan minat dan profil belajar serta membentuk kelompok berdasarkan gaya belajar sehingga mereka bisa nyaman dalam berdiskusi. Saya juga akan membimbing diskusi dengan baik. Saya juga akan memperbanyak pertanyaan-pertanyaan yang mendorong siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran serta menerapkan media yang kreatif dan inovatif agar siswa lebih bersemangat. Seperti itu ya Bu ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi daripada yang kemarin, begitu ya Bu. Akhirnya rangkaian supervisi akademik telah selesai, diawali dengan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Supatmi selaku guru yang sudah bersedia diobservasi. Untuk itu acara saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.